Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat, panjang umur, serta senantiasa bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Manajemen Perbankan tentang Bank Sentral dan Otoritas Moneter lainnya dengan dosen pengampu Ibu Siti Anissa Wahdiniawati STMS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Aminuddin, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, semester 4, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Pada pembahasan pertama mengenai Bank Sentral dan Otoritas Moneter lainnya. Dalam perekonomian modern, masing-masing negara mempunyai lembaga yang menerapkan fungsi otoritas moneter. Salah satunya adalah Bank Sentral yang mempunyai fungsi mengatur dalam bidang moneter dan keuangan perbankan, dan di setiap negara hanya ada satu bank sentral. Bank sentral mempunyai kewenangan yaitu mengontrol kelancaran sistem pembayaran suatu negara. Keberadaan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan handal sangat penting untuk perekonomian suatu negara. Tujuannya menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Bank sentral adalah sebagai sistem pembayaran yang efisien dan aman. Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia merupakan bank sentral yang satu-satunya lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai dalam mencabut, menarik, hingga memusnahkan uang rupiah yang tidak berlaku di dalam peredaran. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Visi misi Bank Sentral adalah menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Misinya mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian. Untuk mewujudkan visi misi dan nilai-nilai strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah dan panjang, yaitu memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai tukar. Yang kedua, mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien, menjaga SKK yang didukung, dan yang ketiga, menjaga SKK yang didukung dengan penguatan surveillance SP. Yang keempat, mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergi. Yang kelima, memiliki SP yang aman, efisien, dan lancar. Yang keenam, memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel. Yang ketujuh, mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI
struktur dan governance. Yang kedelapan, mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten. Yang kesembilan, memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif Bank Indonesia. Yang ke-10, memantapkan kelancaran transisi pengalihan dan fungsi pengawasan bank ke OJK. Bahasan yang kedua tentang Otoritas Moneter Indonesia. Otoritas Moneter Indonesia adalah suatu bentuk di mana mempunyai kewenangan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan mempunyai hak untuk menetapkan suku bunga, untuk menetapkan biaya dan stok atau persediaan uang suatu negara. Kedudukan bank sentral dalam perekonomian negara sangat penting. Di Indonesia, bank sentral adalah mitra pemerintah untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Melalui kebijakan suku bunga yang statusnya sebagai otoritas moneter, bank sentral mempunyai tugas, tujuan, dan wewenang yang tidak dimiliki oleh lembaga ekonomi lainnya. Otoritas moneter adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan di bidang moneter, juga sebagai sumber uang primer, baik masyarakat, pemerintah, maupun perbankan. Secara umum, otoritas moneter adalah bank sentral. Terkadang lembaga eksekutif pemerintah memiliki hak tertinggi dalam mengatur kebijakan moneter melalui cara mengatur bank sentral. Otoritas moneter di Indonesia ditetapkan kepada Bank Indonesia karena Bank Indonesia memiliki wewenang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Sebagai otoritas moneter, arah kebijakan Bank Indonesia didasari pada sasaran laju inflasi untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mempunyai tujuan agar otoritas moneter dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Tujuan utama pada kebijakan moneter adalah mencapai kestabilan nilai rupiah, atau bisa dikatakan sebagai kestabilan terhadap harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Prinsip-prinsip kebijakan moneter. Prinsip-prinsip yang sering digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan moneter, khususnya di negara-negara berkembang, adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sasaran utama, yaitu sasaran inflasi yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian atau overspending atau overriding objektif dan acuan atau nominal anchor kebijakan moneter. Yang kedua, bersifat antisipasif atau preventif atau forward looking, mengingat adanya efek tunda kebijakan moneter. Kebijakan yang diambil akan berakibat pada masa mendatang. Yang ketiga, mengikatkan diri kepada suatu aturan atau rule, tetapi cukup fleksibel dalam operasionalnya. Constrained discretion. Yang keempat, transparan dan berakuntabilitas atau good governance. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen perbankan Ibu Siti Anissa Wahdinyawati STMS. Apabila ada kata-kata dalam pengucapan yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi ini saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.